Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Portbasi semua. Di sini saya sedang bersama alumni kita. Jadi saya akan melakukan podcast dengan salah satu alumni yang sangat berinspirasi sekali. Boleh perkenalkan diri dulu Kak? Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Sofi. Alumni KGB tahun 2015. OSIS 2013 2014. Kakak apa kabarnya Kak? Baik. Alhamdulillah saya baik. Kakak boleh cerita gak Kak? Setelah kakak lulus dari KGB ini, kakak melanjutkan kerja atau kuliah atau berusaha? Kalau setelah dari KGB itu kerja sih di suatu perusahaan kontraktor. Nah, jadi ceritanya kayak gini. Nah, saya itu setelah UN pagi, setelah UN-nya siang langsung interview kerja. Gitu, iya. Berarti setelah UN langsung interview kerja ya untuk kedepannya ya? Saya juga ngomong juga tuh sama, kebetulan yang interview saya itu adalah owner perusahaannya gitu. Jadi karena perusahaannya kecil, yang interviewnya langsung tuh ownernya. Jadi ya lebih santai lah. Saya juga jujur kalau misalnya saya itu belum ada SKL, belum ada ijazah, tapi ya untungnya si ownernya itu memberikan kesempatan. Akhirnya besokan harinya langsung kerja gitu. Karena itu bukan pertama kali saya kerja di situ. Sebelumnya saya juga pernah kerja juga. Oh, saya pernah kerja sebelumnya juga Kak? Betul. Bergerak di bidang apa Kak? Itu di bidang kontraktor. Jadi dia itu kontraktor khusus SPBU gitu. Jadi SPBU punya kebutuhan dispenser itu adalah mesin yang memompa minyak dari tangki ke nozzle nama alatnya itu. Nah, terus sama shelter juga, sama printernya juga. Pokoknya semua kebutuhan SPBU dia sediakan gitu. Kakak ini pernah kuliah ya Kak ya? Pernah kuliah. Itu kakak kuliah jurusan apa Kak? Dan di mana kampusnya? Kampusnya kuliah itu kampusnya di Unindra. Ya, jurusannya informatika. Saya kuliah cukup lama sih di sana itu 7 tahun. 7 tahun kuliah Kak? Iya, 7 tahun. Memang seharusnya umumnya 4 tahun, cuma karena kebanyakan cuti, bentrok ngebangun bisnis juga, ya kan, sambil kerja juga gitu. Jadi dia membuat lama lah. Saya dengar dari kakak ini katanya punya bisnis ya Kak ya? Ya. Bisnisnya itu apa Kak? Bergerak di bidang apa bisnisnya? Bergerak untuk saat ini saya itu produknya itu kertas POS, kertas register, kertas buat ATM juga gitu. Printing dan converting, jadi maksudnya adalah mengkonvert kertas dari diborol ke ukuran kecil sama bisa dikasih logo gitu atau gambar-gambar ketentuan. Kalau di parkiran kan ada tuh ketentuan 1, 2, apa gitu juga. Nah, dikasih itu semua brand perusahaan juga paling itu yang lagi dikerjakan sekarang gitu. Kakak bercerita ke teman-teman semua nih, dari kakak awal kakak merintis bisnis sampai sekarang bisa punya PT, punya karyawan, itu gimana Kak cerita awalnya? Itu cukup lama ya. Jadi saya merintis bisnis itu bukan selepas dari lulus di KGB. Pas lagi sekolah di KGB, saya juga sudah mulai merintis bisnis. Jadi ceritanya awal mulanya gini. Waktu itu saya PKL kelas 2 SMK, ya kan, kerja PKL, terus dapat penghasilan di situ. Nah, gaji dari PKL itu saya belikan PC komputer gitu. Motif awalnya itu cuma pengen main game aja sebenarnya waktu itu gitu, pengen main game. Saya beli tuh PC agak murah. Ternyata pas saya gunakan di situ, kok agak bisa buat main game, oleh ini kenapa nih? Akhirnya saya ulik, oh ternyata ada yang mesti di-upgrade nih.
saya ulik yang mesti diambil ukurannya, VGA-nya gitu. Ketika udah saya upgrade, wah lancar nih. Saya main dan saya agak iseng tuh waktu itu ngecek. Saya kan beli PC-nya nih online. Online di waktu itu situsnya toko bagus, waktu masih zaman toko bagus tuh, belum ada Tokopedia, belum ada Shopee. Mungkin sekarang masih ada tapi namanya ganti ya, OLX. Itu. Saya beli di situ, lalu setelah saya upgrade, saya cek tuh harganya nambah. Gitu. Waktu itu saya ingat beli PC harga 700 ribuan kalau nggak salah. Nah, ketika saya upgrade VGA, saya upgrade RAM-nya, itu menghabiskan dana 300 sampai 400 ribuan, which is modal keseluruhan itu kan 1.200.000. Saya cek iseng, ternyata PC itu harganya bisa dijual 1.600.000. Naik lagi harganya kan ya? Naik lagi karena sudah di-upgrade, sudah ada proses upgrade. Akhirnya saya kepikiran, wah di situ ada potensi bisnis. Iya, ada peluangnya kayak. Ada peluangnya, betul. Saya jual dulu PC-nya, saya beli lagi, terus saya upgrade lagi. Ya seperti itu aja terus, itu sampai mengasah skill saya ngoper-ngoper PC gitu. Terus mengasah skill untuk berjualan online juga pada waktu itu. Nah, akhirnya di samping saya jual PC itu, ada tawaran kerja juga. Usaha lain. Bukan, maksudnya pada waktu masih sekolah nih. Jadi teknisi warnet gitu, lumayan buat tambah-tambahan. Nah itu proses bisnis awal-awal mula mencoba dunia bisnis seperti itu. Gitu ya, sampai lulus sekolah, kerja gitu, terus sambil bisnis juga. Kuliah juga ya? Kuliah, kalau kuliah itu masih panjang lagi sih ceritanya gitu. Kalau mengenai kuliah itu saya sebenarnya gap year 2 tahun. 2 tahun, jadi 2017, 2018 itu saya enggak kuliah, saya coba kerja sambil bisnis itu. Nah, masih bisnis PC nih, bisnis rekreatif PC. Kenapa saya gap year? Karena pada waktu itu saya itu nyoba PTN, nyoba PTN cuma gagal gitu. Kenapa saya nyoba PTN? Karena waktu itu saya sadar saya itu kuliah nggak ada biaya gitu. Saya pengen kuliah tapi nggak punya biaya nih. Orang tua sudah dipastikan nggak bisa biayain saya gitu. Saya juga nggak mau membebani mereka kan. Nah, akhirnya saya cari gimana sih caranya kuliah biar nggak ada bidik misi. Akhirnya ketemu tuh beasiswa bidik misi gitu. Saya terinspirasi sama ada senior di OSIS juga dulu, namanya Kak Dedi Malik, dia dari bidik misi di swasta. Saya terinspirasi dari situ, wah ada nih kuliah bisa nggak bayar, ya kan, melalui beasiswa bidik misi. Nah, setelah saya cari topik bidik misi, ternyata potensi untuk mendapatkan bidik misi di kampus swasta itu kecil, gitu. Kecil pada saat itu, saya kurang tahu kalau sekarang ya, tapi pada saat itu saya cari tahu informasinya kecil. Terbuka lebar ketika kita dapat PTN, ya. Awalnya gitu. Nah terus saya lihat, setelah itu saya berusaha buat dapat PTN. Saya berusaha dapat PTN dan ya, tahun pertama gagal gitu, coba SBMPTN, coba UM mandiri, itu gagal semua karena memang materi yang dipelajari di sekolah itu sangat berbeda oleh saat diujikan di kampus-kampus itu gitu. Nah, tahun kedua akhirnya saya belajar. Tahun kedua gagal lagi. Di tahun ketiga saya coba gagal lagi. Tapi saya dapat satu PTN, saya lolos D3 di sebuah kampus negeri. Tapi ada kendala. Kendalanya itu di biaya. Jadi itu ada biaya masuk sekitar 6-7 jutaan, juta sekian lah gitu. Saya kebetulan saya memang ada tabungan, tapi tabungan itu
bis karena ada kondisi finansial keluarga gitu, ya kan. Ya udah, saya setelah itu refleksi diri, ya ngapain sih ngejar PTN? Emang awalnya kenapa pengen ngejar PTN? Balik lagi, di awal saya tuh sebenarnya nggak ngejar PTN, saya pengen sekolah, pengen kuliah tanpa biaya, atau enggak saya bisa menjangkau itu gitu. Akhirnya saya cari kampus yang murah, yang bisa sambil kerja. Ya udah ketemu kampus saya yang sekarang itu. Dan saya juga mikir sih, kalau misalnya saya paksain ngumpulin duit dapat 6 sampai 7 juta, nah setelah itu saya bisa sambil mencari uang atau enggak gitu. Karena waktunya memang sangat terbatas kan. Udah gitu kan part-part visi saya nih, modal saya ini udah mulai sedikit karena ya itu untuk biaya masuknya itu ya. Saya kuliah swasta 7 tahun, alhamdulillah lulus, ya gitulah. Ya, teman-teman nih dari ceritanya Kak Sofi ini sangat menginspirasi sekali bagi teman-teman semua. Dari awal Kak Sofi membangun bisnis, dari masa sekolahnya dari kelas 10 sampai sekarang, terus juga gak pantang menyerah, terus mencoba walaupun kuliah gagal Ya, berhasil, dan sampai sekarang bisa membangun bisnis sendiri di PT sendiri. Iya. Ngomong-ngomong tentang bisnis Kak, kakak ini kan bisnis tentang kertas gitu ya Kak ya? Iya. Itu dari awal membangun itu sampai sekarang itu ada perkembangan atau sudah punya karyawan atau dikerjakan sendiri Kak? Untuk saat ini, maksudnya apa? Menceritakan perjalanan saya di bisnis yang sekarang saya Iya, jalani dari sekarang. Oke. Naik turunnya gitu. Mulai merintis itu sebenarnya kalau bisnis yang saya jalanin ini agak panjang ceritanya ini. Biar teman-teman juga Ya. bisa mencontoh dari perjuangannya Kak Sofi ini. Jadi awalnya itu bisnisnya itu punya ibu tiri saya. Jadi ibu tiri saya itu bikin kertas itu juga gitu. Jadi dia beli di pabrik dalam bentuk sudah dislitting, jadi tinggal dibuat aja. Jadi tanpa menggunakan mesin itu. Nah, tadi saya sempat cerita tentang kondisi finansial keluarga, ya kan. Jadi singkat cerita, tabungan saya itu dipakai karena kondisi keuangan yang usaha yang sedang dijalaninya itu kurang baik gitu, ya kan. Jadi uang saya dipinjam untuk modal itu. Nah, lalu saya kan ada uang dan itu yang buat mau masuk kuliah, punya tabungan lagi, itu mau dipinjam lagi. Makanya saya bilang daripada dipinjam nanti bakal fakap lah gitu istilahnya. Lebih baik bagaimana kalau udah saya aja yang belajar di pabrik, nanti ibu tiri saya beli sama saya. Ya udah, akhirnya saya jalanin tuh dengan modal yang tadi buat mau masuk kampus itu. Nah kebetulan kampus saya itu murah biaya masuknya, jadi masih ada sisa tuh dari untuk persiapan buat masuk PTN itu. Nah setelah itu saya jalanin. Awal mulanya saya jadi depan rumah orang tua saya itu ada kayak halaman gitu kan. Nah, itu kami di situ. Ya meskipun sama di rumah orang tua saya tetap bayar sewa sih. Gitu. Ya fair, kita bisnis is bisnis kan. Gitu. Ya awal mula dari situ. Akhirnya makin lama makin naik. Kenapa makin naik? Karena produk ini jarang ada di marketplace pada waktu itu. Kebetulan saya udah main di marketplace sejak tahun 2013 kan yang PC itu. Jadi saya udah paham seluk-beluknya, hanya saja ganti produk. Gitu. Di situ mulai naik tahun 2018 2019. Mulai naik 2020 kena Covid sempat drop, tapi yang udah terlalu drop karena
berkurang aja. Saya nggak sampai untuk makan karyawan, nggak sampai benar-benar stuck bisnisnya, karyawan tetap kerja, customer masih ada beberapa yang beli, hanya saja berkurang gitu. Ya udah, setelah itu beli tambah mesin lagi di 2021, 2022 tambah mesin lagi, dan pindah juga saya tadinya di depan rumah orang tua saya, pindah nyicil ruko ya, nyicil ruko. Terus sempat drop lagi di 2022 gitu. Jadi saya mau cerita sedikit, saya sempat drop di 2022 itu di umur 25 tahun gitu. Ya bisa dikatakan waktu krisis juga ya kan. Jadi saya itu menyuplai ke satu perusahaan gitu. Perusahaan cukup besar perusahaannya, hanya saja ada masalah di jajaran petingginya. Itu ada yang main uang perusahaan, jadi flow cash-nya mereka berantakan ya. Di situ banyak uang saya tertahan di situ. Jadi ada beberapa barang yang belum dibayarkan, nilainya juga lumayan, sudah mencapai ya, sekitar ratusan juta lah gitu tertahan. Ditambah lagi saya itu beli raw material lokal, dan kebetulan pabrik lokal itu sudah tidak memproduksi materialnya, otomatis mau nggak mau saya harus impor kan, dan dana nggak ada. Nah, di situ saya sangat bingung banget tuh. Akhirnya pinjam lah saya uang, memberanikan diri, kalau saya gagal udah pakak gitu. Saya memberanikan diri, akhirnya bisa impor. Saya pelajari regulasinya, PI, latasnya kayak gimana gitu. Yaudah, akhirnya setelah dari situ bangkit, dan perusahaan yang utang tadi itu udah mulai bayar ya hingga sekarang ya alhamdulillah sudah membaik dan meningkat lebih baik dari sebelumnya, seperti itu. Nah, teman-teman nih dari ceritanya Kak Sofi ini sungguh banyak sekali pelajaran yang sudah dapat. Dari awal kritis beliau merintis bisnis ini, banyak sekali cobaan-cobaan yang dirasakan oleh Kak Sofi ini. Dari mulai kegagalan, naik turunnya, sampai ada titik terendahnya Kak ya? Iya betul, itu titik terendah. Titik terendah. Mungkin dari Kak Sofi ada pesan dan kesan untuk siswa dan siswa SMK KGB 1 dan teman-teman lainnya. Untuk KGB ya, pesannya untuk siswa Karyaguna Bakti 1, saya harapkan itu coba berpikiran yang lebih luas. Maksudnya jangan kalau misalnya kita lulus itu melamar kerja di pabrik, nyari karyawan tetap, udah that's it. Potensi itu banyak banget gitu. Banyak banget. Kalian bisa bisnis, kalian bisa jadi profesional gitu. Jadi utamanya itu jadi profesional karena penghasilan lebih besar tuh. Jangan lupa pelajari juga bahasa asing. Bahasa asing itu penting banget karena potensi di luar Indonesia itu jauh lebih besar dibandingkan di dalam negeri gitu. Apalagi yang sekarang kan kita kerja bisa remote gitu. Oke, saya cerita sedikit. Saya punya kenalan. Dia alumni Unpad. Dia itu dapat project freelance. Iya. Jadi itu dia adalah seorang desainer. Dia dapat project ada salah satu aplikasi, kalian boleh cari tahu, namanya Upwork ya. Dia dapat proyek dari situ, bikin tambak udang. Ya, jadi desain tambak udang di US ya. Dia juga lancar bahasa asingnya. Dia bikin proyek, dia kerjakan proyeknya hanya 7 hari, ya. Tapi penghasilannya itu adalah 3 bulan kalian kerja di pabrik secara full dapat lemburan. Itu besar berarti ya kayak penghasilan. Ya, jadi coba kalian tingkatkan skill, kuasai bahasa asing. Itu aja sih pesan saya. Jadi jangan terlalu sempit pikirannya karena jauh lebih besar potensi gitu dibandingkan kalian yang kerja di pabrik dan mengejar karyawan tetap saja gitu. Coba diasah skillnya.
juga bisa wirausaha juga, Ya, bisnis juga lah gitu. Tapi ya bisnis harus kuat-kuat mental sih. iya, harus kuat mental. Kalau nggak Iya. kuat mental ya gagal dikit langsung down. Betul. Langsung healing. Gagal dikit ke Bali, uangnya habis. Ya, mungkin teman-teman itu pesan dan kesan dari Kak Sophie. Jadi teman-teman, podcast saya dengan Kak Sophie ini, terima kasih kepada Kak Sophie nih Kak. Mohon Iya. maaf mengganggu waktunya. Nggak apa-apa. Santai aja. Ya, mungkin terus dari saya, alumni KGB 1, maju bersama Indonesia Raya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.